Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Winda Farasati, mahasiswi dari Universitas Nasional Jurusan Sastra Indonesia. Yang terhormat kepada Ibu Cutian Safina selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta teman-teman semua yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan presentasi mengenai wawasan Nusantara. Indonesia merupakan negara kepulauan, negara yang terdiri atas pulau-pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan memiliki berbagai macam budaya. Keanekaragaman yang dimiliki Indonesia di setiap daerah merupakan kekayaan untuk negeri ini. Dari segi tarian daerah, makanan khas, suku, rumah adat, atau adat istiadat dari setiap daerah sudah pasti memiliki perbedaan. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa multikultural. Dengan keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia, berdasarkan letak geografisnya, tanah air Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdasarkan Pancasila dengan semua aspek kehidupan dengan cara pandang yang berbeda. Maka terbentuklah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dibentuk dan dijumpai oleh Geopol. Selanjutnya, apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri. Selanjutnya, apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal. Selanjutnya, apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri. Selanjutnya, apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografisnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Nilai-nilai Pancasila mendasari pengembangan wawasan nasional. Nilai-nilai tersebut adalah 1. Penerapan hak asasi manusia seperti memberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. 2. Mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan. 3. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya, apa saja fungsi wawasan Nusantara? Fungsi wawasan Nusantara terbagi menjadi 4 bagian, antara lain 1. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. 2. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. 3. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan sebagai berfungsi dalam pembatasan negara. Selanjutnya, apa saja fungsi wawasan Nusantara? Fungsi wawasan Nusantara terbagi menjadi 4 bagian, antara lain 1. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial, dan ekonomi.
kesatuan sosial dan politik, dan satuan pertahanan dan keamanan. 2. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. 3. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan sehingga fungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. 4. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan, keamanan, dan kewilayahan. Berkaitan dengan fungsi dari wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional yang bertujuan untuk menjaga sikap dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, serta sebagai konsep dalam paradigma pembangunan nasional, pertahanan keamanan, merupakan sikap mental suatu bangsa yang berarti selalu siap menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang mungkin muncul setiap saat. Kewaspadaan nasional sangat erat hubungannya dengan ketahanan nasional. Apa saja asas-asas wawasan Nusantara? Merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Jika hal ini diabaikan, maka komponen pembentuk kesepakatan bersama melanggar kesepakatan bersama tersebut, yang berarti bahwa tercerai-berainya bangsa dan negara Indonesia atas kesepakatan bersama. Wawasan Nusantara adalah ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan agar terwujudnya demi tetap taat dan setianya komponen atau unsur pembentuk bangsa Indonesia, suku atau golongan, terhadap kesepakatan komitmen bersama. Tujuan adalah menjalin kepentingan nasional dalam dunia yang berubah dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Asas wawasan Nusantara terdiri dari 1. Kepentingan atau tujuan yang sama. 2. Keadilan. 3. Kejujuran. 4. Solidaritas. 5. Kerjasama. 6. Kesetiaan terhadap kesepakatan. Selanjutnya, bagaimana implementasi wawasan Nusantara? Dalam kehidupan politik, pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga negara tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah atau perda yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional. Selain itu, mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda, sehingga menemukan sikap toleransi. Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk meningkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan, serta meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong. Selanjutnya, dalam kehidupan ekonomi, wilayah Nusantara mempunyai potensi ekonomi yang sangat tinggi, seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memiliki penduduk dalam jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian. Selanjutnya, dalam segi kehidupan sosial, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial yaitu mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda dari segi agama, budaya, status sosial, maupun daerah, serta mengembangkan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah.
Contohnya dengan pelestarian budaya, mengembangkan museum dan cagar budaya. Selanjutnya, dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan pertahanan dan keamanan yaitu 1. Kegiatan pembangunan, pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif. Karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan, tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat, dan belajar kemiliteran. 2. Membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan antara warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan. 3. Membangun TNI yang profesional, serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi keamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia. Selanjutnya, bagaimana kedudukan wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai serta mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari sertifikasinya sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. 2. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional. 3. Wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional. 4. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional atau sebagai kebijaksanaan nasional berkedudukan sebagai landasan operasional. Banyak hal-hal yang menjadi masalah di Indonesia saat ini. Contohnya, adanya bentrok antara kelompok masyarakat atau golongan yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain karena dampaknya. Seperti yang ada dalam gambar berikut, bentrok antara mahasiswa dengan mahasiswi lainnya, serta bentrok antar warga. Harusnya kita sebagai masyarakat Indonesia harus damai, karena indahnya kedamaian, kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, adanya pengklaiman budaya oleh warga negara Malaysia karena kurangnya respek dari pemerintah untuk mengamankan aset budaya seperti tarian piring, tarian saman, dan tarian-tarian Indonesia. Seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia selalu cinta dengan budaya Indonesia, sehingga negara lain tidak merebut budaya dan adat istiadat yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia. Dan tidak kalah pentingnya, cintailah produk dan buatan Indonesia. Seperti yang ada pada gambar di sini, yaitu membatik dan memainkan alat musik tradisional Indonesia. Selain itu, permasalahan yang ada di Indonesia, adanya beberapa gejolak suatu daerah ingin memisahkan diri dari Indonesia dan negara Malaysia selalu melanggar batas NKRI. Seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia selalu melihat sejarah terdahulu sebagai pedoman dalam meneruskan cita-cita bangsa, sebagaimana susahnya merebut kemerdekaan dan mempersatukan NKRI, serta menumbuhkan sikap cinta tanah air. Selanjutnya, studi kasus mengenai wawasan Nusantara. Contoh kasus wawasan Nusantara yang pernah terjadi di Indonesia, salah satunya adalah sengketa terpecahnya negara Timor Leste yang terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika membahas Timor Leste atau yang sekarang disebut negara Timur Timur, sama halnya kita mengenal luka lama yang sudah sejak lama hilang. Wilayah itu dulunya merupakan bagian dari wilayah Indonesia.
Namun, setelah jajak pendapat, Timor Leste membelah jadi bagian negara sendiri yang terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terlihat dari jejak asal-usulnya, Timor Leste merupakan jajahan Portugis pada masa silam. Sengketa perbatasan yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste memang lebih disebabkan perebutan lahan pertanian atau sumber daya alam antara kedua warga negara, yakni warga desa Humaini, Ana, Kecamatan Bikomi, di Luat, Kabupaten Timor Leste Utara, Nusa Tenggara Timur, dan warga Pasable Distrik Diskusi Timor Leste. Permasalahan mengenai penetapan sengketa batas wilayah antara kedua negara yang menjadi pemicu, namun pendekatan pembangunan ekonomi berupa kesejahteraan tingkat pendidikan juga berpengaruh dalam konflik tersebut. Pemerintah Indonesia ataupun Timor Leste seharusnya bekerja sama menciptakan perdamaian di perbatasan. Jangan sampai ketika konflik tersebut mengalami eskalasi baru, dua negara mulai bertindak. Lebih baik mencegah daripada mengulangi. Seharusnya pemerintah cepat tanggap saat terjadi masalah ini, agar masalah ini tidak menjadi masalah yang besar seperti yang sudah terjadi di akhirnya Timor Leste memisahkan diri dari wilayah Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.